Perjalanan Po dan kawan-kawan kembali berlanjut. Di season kali ini, selain mendapatkan teman baru, Po juga akan bertemu dengan musuh yang gak kalah hebat. Dan udah pasti bisa membuat kita tertawa ngekek. Halo Cinephile, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain episode per episode dari serial yang udah pasti kalian tahu, berjudul Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 3. Karena udah pada gak sabar pastinya, langsung aja deh yuk Movie Rastis ceritain. Meneruskan serial sebelumnya, di episode pertama season 3 ini, Po bersama kawan-kawan masih berada di atas kapal yang akan membawa mereka sampai ke Inggris. Di tengah perjalanan, mereka pun dihadapkan dengan Farauzan, sang ratu bajak laut yang dari beberapa episode sebelumnya mengejar Mr. Pink. Tanpa disangka-sangka, dia juga bersama Wei Min yang ingin membalas Po dan Colin yang ingin menangkap Lutera. Pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari. Farauzan menghalalkan berbagai cara, salah satunya mengeluarkan Kraken untuk menangkap Po dan kawan-kawan. Lalu Farauzan mengambil apa saja yang ada di kapal, termasuk semua senjata yang sudah Po kumpulkan. Akan tetapi ini bukanlah hal yang disepakati dengan Colin dan Wei Min sebelumnya. Namun sedari awal Farauzan hanya memanfaatkan mereka demi menemukan Pink, dan dia sudah tidak membutuhkan Colin ataupun Wei Min lagi. Selain Akna dan Rukmini, Farauzan menahan semua orang bersamanya serta menghancurkan kapal mereka. Alhamdulillahnya alat milik Akna tidak diambil nih cuy. Jadi dia bisa memperbaiki tiang utama kapal dan mengejar Farauzan sampai ke Pulau Cahaya Lilin, sebuah lokasi bebas hukum tempat para penjahat berkumpul. Tujuan Farauzan membawa mereka ke sini ternyata untuk menjalankan pengadilan Mr. Pink, sebab ia telah melanggar salah satu aturan paling sakral bajak laut, yaitu mengkhianati kelompoknya sendiri. Awalnya Po masih nggak percaya nih kalau ayahnya adalah seekor bajak laut, jadi ia coba maju buat memberi pembelaan. Akan tetapi semuanya terbantahkan nih setelah Po dan Lutera melihat ada tato lambang bajak laut di ubun-ubun kepala Mr. Pink. Kemudian Lutera membuat pembelaan terhadap Mr. Pink dengan berkata kalau dia bukanlah bajak laut jahat, karena Mr. Pink telah mengadopsi panda yatim piatu dan membesarkannya seekor diri. Namun semua bajak laut sudah terlanjur membenci Mr. Pink dengan semua kesalahannya dahulu kala. Jadi sekitar 300 tahun lalu, Farauzan dan Mr. Pink adalah duo maut yang berhasil menguasai 7 samudra. Mereka tidak terkalahkan, berhasil menjarah dan merampas berbagai harta dari berbagai orang dengan sangat mudah. Tetapi pada suatu hari, musibah besar datang membuat kapal mereka masuk ke tengah formasi armada Inggris dan membumi hanguskan kapal mereka tanpa sisa. Beruntung Farauzan berhasil selamat nih, namun Mr. Pink menghilang tanpa jejak bak tertelan portal glitch. Setelah ratusan tahun berlalu, Farauzan akhirnya mengetahui jika Mr. Pink lah penyebab kapal mereka dikepung armada Inggris dan memasukkan kematiannya untuk membuka kedai mie. Pada akhirnya Mr. Pink dinyatakan bersalah deh setelah semua pengkhianatannya dan dijatuhi hukuman penggal. Di luar gedung pengadilan, Akna dan Rukmini kembali mendapati Colin yang masih berhasil selamat. Ia membawa mereka ke perpustakaan untuk mempelajari kode etik bajak laut. Akan tetapi keberadaan Akna, Rukmini dan Colin segera diketahui nih oleh anggota bajak laut Farauzan yang lain saat mereka sedang memindahkan barang jarahan ke gudang. Di panggung hukuman, Po yang tidak mau kehilangan Mr. Pink berupaya untuk menyelamatkan beliau dengan dibantu Lutera. Dengan dua kondisi kedua tangan terikat, Po dan Lutera terus melawan Farauzan juga para bajak laut sambil berusaha menyelamatkan Mr. Pink.
Di waktu yang bersamaan itu juga, Rukmini datang sambil membacakan salah satu kode hukum bajak laut yang menerangkan jika Mr. Pink bisa meminta persidangan lain untuk membela diri dari semua tuduhan. Dan persidangan lain yang dimaksud dari hukum tersebut adalah turnamen malapetaka. Nah, seperti apakah turnamen tersebut? Mari kita ngebut ke episode 2. Pertama-tama, Farauzan mengurung Po dan kawan-kawan di dalam kurungan baja. Ia lalu menjelaskan jika turnamen malapetaka ini tidak memiliki aturan dan hanya memiliki 3 babak. Nah, mereka hanya perlu menang 1 babak untuk pergi dari kurungan. Peserta pertama adalah Lutera dan Colin yang sedari awal berhasrat menangkapnya. Mereka berdua dipasangkan untuk melawan Twin Rabbit. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Aduh, sebab keegoisan masing-masing dan tidak bisa bekerja sama membuat Lutera dan Colin mudah untuk dikalahkan. Alhasil babak pertama dimenangkan deh oleh Twin Rabbit. Babak kedua, Farauzan memanggil seekor kebo yang dijuluki penghancur daging untuk naik ke atas ring. Dan Farauzan sendiri juga yang menunjuk Akna untuk melawan kebo ini. Tidak ada pilihan lain, Akna terpaksa mengikuti pertarungan. Setelah puas mengitari kota suka-suka, Akna tidak sengaja berhasil menumbangkan kebo dengan 1 pukulan menggunakan alat miliknya. Tetapi karena Farauzan gak mau kalah, dia menghampakan Akna dan menyatakan bahwa babak kedua dimenangkan oleh kelompok bajak lautnya. Memanfaatkan momen ini, Lutera kemudian memiliki ide untuk membuat kesepakatan dengan Colin dan kabur ke tempat berbeda guna memanggil kesatria lain. Kembali ke turnamen, pada babak terakhir ini Farauzan menjadikan dirinya sebagai peserta untuk melawan Po yang sedari tadi ingin menunjukkan aksinya. Farauzan mengawali serangan dan membuat Po terpojok. Ia terus melayangkan serangan kedua pedangnya ke arah Po, akan tetapi berhasil dihindari. Pada beberapa gerakan terakhir, Po berhasil membalas serangan nih dan membebaskan Mr. Pink serta membuat Farauzan terkapar tak berdaya. Dari pertarungan ini, Farauzan mengakui kekalahannya dan jadi mengerti kalau Mr. Pink hanya ingin berhenti menjadi bajak laut untuk meneruskan hidupnya menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Namun, rasa kekecewaan Farauzan juga rasa cinta yang belum sempat ia utarakan kepada Mr. Pink membuat ia membencinya. Di sisi lain, Colin menjalani kesepakatannya dengan Lutera untuk menembakkan suar permintaan bantuan. Mereka tidak tahu kalau saat ini Po sudah akur dengan bajak laut Farauzan. Para bajak laut yang menyadari kalau itu adalah panggilan untuk para kesatria segera bersiap menghadapi keadaan terburuk mereka. Seperti apakah sosok para kesatria Inggris? Bisa kita saksikan di episode 3. Ini dia. Tidak lama setelah suar ditembakkan, para kesatria datang dan membuat semua bajak laut yang ada di Pulau Cahaya Lilin kabur terkencing-kencing. Tidak sedikit dari mereka yang bersembunyi dan menyelamatkan harta sebisanya. Kejadian ini juga kembali membuat Farauzan merasa terhianati seperti 300 tahun yang lalu. Setelah akur dan saling memaafkan lahir batin, ia menganggap Mr. Pink menjebaknya kembali. Beruntung, Farauzan masih sempat melarikan diri dengan memanfaatkan kabut untuk menghindari para kesatria. Sementara Po dan kawan-kawan, mereka lebih dulu mencari peti senjata sebelum meninggalkan pulau ini. Sebagai mantan bajak laut, Mr. Pink mengetahui di mana Farauzan menyimpan hartanya dan segera menuntun mereka menuju ke tempat tersebut. Slow but sure, Mr. Pink berhasil melewati setiap penjaga, mengalahkan beberapa kesatria yang sedang berpatroli, sambil menuntun mereka melewati berbagai rintangan untuk sampai ke ruang harta. Akan tetapi mereka semua tidak sadar kalau diam-diam Colin meninggalkan jejak nih yang membuat keberadaan mereka diketahui oleh salah satu kesatria. Setibanya di ruang harta, mereka pun kembali dipertemukan dengan Wei Min yang sedang bersembunyi. Lalu setelah berhasil mendapatkan peti senjata dan pedang milik Lutera juga Colin, beberapa kesatria yang dipimpin Drake. Loh, bukan dia, tapi ini Drake segera menghampiri mereka dan meminta kembali pedang tersebut. Lutera juga dibawa untuk diadili atas tuduhan pencurian dan menghindari penahanan dirinya.
Paginya, Drake mengumpulkan dan mendata berbagai harta dengan alasan sebagai barang sitaan dari para bajak laut. Drake juga mendapati peti yang berisikan senjata-senjata legendaris dan berencana akan menyimpan semua itu untuk dirinya sendiri. Nah, Poe serta kawan-kawan yang sudah pasti tidak tinggal diam mengambil keputusan untuk membuat perlawanan demi merebut kembali semua senjata legendaris tersebut dari tangan Drake. Semua itu dibarengi dengan kemunculan kembali Frozen nih setelah ia memutuskan untuk membantu Mr. Pink. Karena ini adalah kesempatan satu-satunya agar semua senjata legendaris bisa dihancurkan. Lalu Poe menjadikan dirinya bersama kawan-kawan sebagai pengalihan selagi Mr. Pink dan Frozen bisa selamat dari para kesatria. Kalahnya jumlah membuat Poe dan yang lain berhasil diringkus. Drake pun menyatakan bahwa mereka berempat adalah penjahat yang mengancam keselamatan negara Inggris. Setelah berhasil lolos, Mr. Pink dan Frozen kembali mengarungi lautan berduaan sambil mengenang masa-masa romantis mereka dahulu kala. Di sisi lain, gue sebut satu-satu lagi ya cuy biar kalian makin inget. Lutera, Poe, Akna, Rukmini juga Colin yang selalu saja direndahkan oleh Drake lebih dulu tiba di Inggris bersama para kesatria. Mereka dibawa secara terpisah menggunakan gerobak kayu menuju istana kerajaan. Di tengah perjalanan, Poe berhasil meloloskan diri dengan menghajar salah satu kesatria yang membawa kunci gerobaknya. Poe juga pelan-pelan membebaskan Rukmini dan Akna sambil terus menghabisi kesatria yang menjaga. Let's boogie. Selanjutnya, Poe menyelamatkan Lutera yang sedang membujuk Drake agar mau mendengarkan perkataannya mengenai berbahayanya senjata legendaris. Tapi ya udah dah, terlanjur Poe bikin perlawanan. Mereka pun melawan Drake dan kesatria lain, bersamaan dengan Colin yang menahan gerobak agar tidak nyerosot jatuh. Tidak jauh dari TKP, mereka berempat tiba di sekitaran istana kerajaan Inggris. Kebetulan hari ini bertepatan diadakannya turnamen catur. Nah, Lutera berencana akan menyelinap masuk dengan bantuan pengalihan dari Akna menggunakan gerobak kerajaan. Setibanya di dalam, tanpa disangka-sangka Drake dan Colin sudah berada di sana lebih dulu. Sontak akibat kecerobohannya, Drake pun menyadari keberadaan Poe dan kembali berusaha untuk menangkapnya. Poe serta kawan-kawan yang sudah pasti tidak tinggal diam mengambil keputusan untuk membuat perlawanan demi berebut kembali semua senjata legendaris tersebut dari tangan Drake. Poe yang sibuk menghadapi beberapa kesatria sampai di ruangan Ratu Inggris yang mengira kalau Poe adalah lawan tandingnya. Karena tidak ada pilihan lain, Poe langsung menduduki kursi dan memulai langkah tidak biasanya menggerakkan pion catur. Di pertandingan ini, Poe sempat melontarkan beberapa pertanyaan mengenai Alfie, abangnya Lutera. Ia mendapat kenyataan kalau Alfie dikirim ratu untuk membantu sebuah desa. Tetapi sepulangnya Alfie dari sana, sikapnya berubah aneh dan tidak pernah terlihat lagi hingga saat ini. Di sisi lain, Lutera, Rukmini, dan Akna terkurung di suatu ruangan. Mereka terus menghindari kejaran Drake sambil bersembunyi. Memanfaatkan barang yang ada, alhamdulillah Poe datang untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Poe menceritakan semua yang ia dengar dari ratu kepada Lutera. Dari cerita tersebut, Lutera mengingat kalau abangnya pernah bilang pengen pergi ke suatu tempat bernama Tikal, yang berarti juga Alfie diutus seseekor untuk mencari dan menghancurkan senjata legendaris di sana. Sementara Mr. Pink bukannya pergi ke Inggris, dia justru mengikuti kemauan paksa dari Frozen untuk pulang demi mengurusi urusannya sebelum pensi dari jabatannya sebagai Ratu Bajak Laut. Kembali ke Inggris, tanpa disangka-sangka, Veruca berhasil sampai dengan bersembunyi di dalam salah satu peti kismis. Tapi karena sudah kehabisan tenaga, dia pun pingsan dan segera dibawa ke hadapan para kesatria. Di sisi lain, Lutera menuntun Poe, Akna, dan Rukmini pergi ke salah satu desa yang pernah ditolong abangnya untuk mencari informasi lebih tentang dia. Di sini mereka bertemu dengan seekor keledai bernama Edgar yang mengira kalau Lutera adalah kesatria utusan ratu.
Dia juga langsung berterus terang kalau dulu ada kesatria lain, yang dimaksud Edgar itu Alfie ya teman-teman, pernah datang ke desa ini. Namun kedatangannya sama sekali nggak membantu. Ia justru berteriak tanpa alasan ke semua penduduk dan meminta mereka pergi meninggalkan desa. Hal tersebut pun membuat penduduk desa mengikuti perkataan Alfie dan menyisakan Edgar seorang diri bersama boneka koleksinya. Selanjutnya, Lutera dan kawan-kawan mulai berkeliling. Mereka mendapati bahwa rawa sekitaran desa telah berubah seperti tercemar sesuatu. Dan benar aja, secara tiba-tiba mereka diserang nih oleh monster rawa. Tebasan pedang juga tendangan tidak mampu melukainya. Monster itu terus menyerang dan berhasil menangkap Rachmini juga Po. Tapi saat Akna menggunakan alatnya, dia berhasil menghancurkan bagian tubuh monster rawa dan berhadapan langsung dengan wujud aslinya. Tujuan Lutera sendiri bukanlah untuk menyingkirkan monster tersebut, melainkan dia hanya ingin mendapat informasi tentang kesatria yang pernah ditemui si monster sebelumnya. Si monster kemudian mengajak kita masuk ke dalam kilas balik saat ia bertemu dengan Alfie. Kala itu monster berhadapan langsung dengan Alfie yang mengira jika dia telah meneror warga desa. Tetapi monster merasa kalau teror atau perlawanan yang ia lakukan hanyalah untuk melindungi diri dari serangan warga desa yang mencoba untuk menghabisi nyawanya. Alfie pun menyadari jika apa yang dilakukan monster tidak sepenuhnya salah. Nah, merasa kalau Alfie bisa membantu agar dirinya tidak melulu diserang warga desa, monster kemudian meminta ia untuk mencari senjata legendaris Tianxiang. Belum selesai bercerita, monster kembali menyerang mereka berempat. Beruntung ia masih bisa diyakini kalau semua senjata legendaris sudah didapatkan. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu nih cara untuk menghancurkan semua senjata tersebut. Hingga akhirnya monster pun memberitahu satu-satunya cara menghancurkan semua senjata itu hanyalah jika dibawa ke tempat pembuatnya, yaitu kota kuno Tianxiang. Lokasinya dekat tapi sangatlah jauh sebab berada di reruntuhan tertelan. Saat seekor master kuno zaman dulu menghancurkan dunia, beruntungnya ada cerita yang menyatakan kalau kota tersebut berada di bawah negara Inggris, tepatnya kota London, tempat mereka berada saat ini. Masih di negara Inggris, Veruko yang saat ini sudah siuman ternyata sengaja mendatangi Inggris untuk membalaskan dendam adiknya yang ia kira telah dihabisi nyawanya oleh Lutera. Ia berhasil mengalahkan orang yang menahannya dan kini akan mengejar Lutera yang berencana pulang ke desa tempat Lutera lahir dan tumbuh besar untuk mencari catatan milik Alfie di ruang kerjanya. Nah, segitu dulu ya teman-teman buat Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 3 part 1-nya. Wah, gokil banget sih. Emang bikin gak sabar kalau nontonin Po dengan segala kelucuan dan keunikannya. Pokoknya pantengin terus Movie Rastis buat episode selanjutnya, oke? Temenin maratonan. Like video ini jika kalian suka ya. Kalau ada kritik, saran atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.